Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan drop part kelima. Dan sekaligus video ini adalah part terakhir dari series drop. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya, Moriki, Wanko, dan Lupin menuju ke jalan terowongan nomor 3 untuk menyelesaikan masalahnya dengan Katagiri dan para preman SMA Barat. Hiroshi pun menceritakan ke Hide dan kakaknya mengenai semua masalahnya, mulai dari melawan SMA Barat hingga melawan Katagiri. Dari masalah itu, Hiroshi memberitahu kalau teman-temannya yang gak bersalah juga ikut terlibat. Di saat itu juga datang Akagi dan Kato. Sedangkan di tempat lain, Suzuki dan Mizuki menuju ke rumah Tatsuya untuk memberitahu kalau Moriki sedang berada di jalan terowongan nomor 3 untuk melawan SMA Barat. Namun di sana hanya ada bapaknya Tatsuya dan dia memberitahu kalau Tatsuya sedang tak ada di rumah. Di situ bapaknya Tatsuya titip sebuah obat patah tangan ke Suzuki agar diberikan ke Tatsuya. Selain titip obat, bapaknya Tatsuya juga meminta tolong jika mereka bertemu Tatsuya, tolong Tatsuya suruh membelikan rokok untuknya. Sedangkan di terowongan, para preman SMA Barat sudah mengepung Moriki, Wanko, dan Lupin. Moriki meminta agar semua dompet dan kartu pelajaran SMA Utara segera dikembalikan. Namun tentu saja, Ikuchi menolak permintaan tersebut. Moriki pun lalu menyuruh Ikuchi memanggil Katagiri karena dia mau bicara dengan bos mereka dan gak mau bicara dengan bawahan seperti Ikuchi. Mendengar itu, Ikuchi pun marah pada Moriki dan dia menantang Moriki. Jika Moriki bisa bertahan dari pukulan semua anak SMA Barat yang ada di sini, dia akan mengembalikan dompet beserta kartu pelajar milik SMA Utara. Mendengar tawaran itu, Moriki pun menyetujuinya. Para preman SMA Barat di sini ada 16 orang dan per orang akan memukul sekali. Wanko dan Lupin pun gak tega melihat Moriki menderita dan mereka mau menolongnya. Tapi Moriki menghentikan karena dia masih sanggup menerima pukulan. Di sisi lain, Hide menceritakan masa lalu dari Katagiri kepada Hiroshi dan yang lainnya. Dahulu waktu kecil, Katagiri dan ibunya selalu dianiaya oleh bapaknya. Hingga suatu hari, ibunya yang tak tahan karena selalu mendapat siksaan, akhirnya menusuk bapaknya hingga tewas. Ibunya yang akan dipenjara pada akhirnya depresi dan memilih untuk bundir. Bisa dibilang Katagiri sangat kasihan karena melihat kedua orang tuanya mati tepat di depan mata kepalanya. Sejak saat itu, Katagiri yang hidup sendirian di kota Osaka akhirnya pindah ke kota Komae. Namun semenjak kejadian itu, dia tak pernah tersenyum lagi. Hidupnya sangatlah suram dan waktunya hanya dihabiskan untuk gelut, gelut, dan gelut. Ketika zaman masih sekolah, hanya Hide lah yang bisa mengimbangi Katagiri. Mendengar cerita itu, Hiroshi mengira kalau yang telah menghajar Tatsuya adalah Katagiri. Namun Akagi menyangkalnya dengan bilang kalau Masato lah yang telah menghajar Tatsuya. Hiroshi pun bingung akan bertarung atau tidak, dan akhirnya dia memilih untuk meminjam uang Hide agar bisa menebus dompet beserta kartu pelajar milik teman-temannya yang sudah diambil oleh para preman SMA Barat. Akan tetapi, pemilik tempat game mengingatkan Hiroshi kalau hanya dengan memberi mereka uang, masalah ini gak akan selesai. Karena dia yakin para preman SMA Barat malah akan semakin memerasnya dengan jumlah uang yang lebih besar. Di saat itu juga, Suzuki dan Mizuki datang ke sana untuk memberitahu kalau Moriki, Wanko, dan Lupin pergi ke jalan terowongan nomor 3 untuk menyelesaikan masalah dengan SMA Barat. Tak lama kemudian, Iguchi juga datang memberitahu kalau Teru dan Tatsuya juga pergi ke jalan terowongan nomor 3. Hiroshi pun yang hanya bisa berpikir doang, pada akhirnya dia berteriak gak jelas. Mereka semua mengira kalau Hiroshi takut melawan. Tapi nyatanya,
dia akan memberanikan diri untuk datang ke jalan terowongan nomor 3. Melihat semangat Hiroshi, Akagi, Kato, dan Iguchi juga akan ikut bertarung membantu Hiroshi. Sebelum berangkat, Hiroshi meminjam pelindung badan dan pelindung tangan milik penjaga tempat game. Sementara itu, Moriki tinggal menahan satu pukulan lagi, tapi dia sudah tak sanggup. Melihat ada kesempatan, Wanko mencuri tas berisi kartu pelajar, lalu diserahkan ke Lupin. Dengan kelincahannya, dia berhasil lolos dari kejaran. Namun apesnya, Katagiri, Masato, dan Iijima sudah sampai ke sana. Di saat Lupin tertangkap, Teru dan Tatsuya sampai di sana, disusul dengan Hiroshi dan kawan-kawan yang juga sampai dengan mengendarai mobilnya Hide. Tatsuya pun sedikit ngakak karena Hiroshi dia pakai outfit full armor. Lalu Hiroshi memberi Tatsuya obat dari bapaknya. Melihat orang tertawa di depannya, Katagiri sangat kesal, dan pada akhirnya tawuran pun dimulai. Hide dan yang lain juga menyaksikan tawuran tersebut. Di tengah-tengah tawuran, Hiroshi menghentikan mereka. Hiroshi bilang ke semuanya kalau Tatsuya sedang sakit dan sakitnya sangat parah serta menular. Awalnya para preman SMA Barat gak percaya, tapi karena ngomongnya Hiroshi sangat meyakinkan, mereka pun percaya dan mulai lengah. Melihat kelengahan mereka, Tatsuya mulai mengamuk kembali. Sedangkan Akagi, Kato, dan Moriki, mereka melawan para preman SMA Barat yang lain. Di sisi lain, Teru dan Iguchi akan melawan Iijima dan Ikuchi. Lalu Hiroshi membantu Lupin. Dan Tatsuya akan tanding ulang melawan Masato. Kelompok Tatsuya and the Gang pun mulai unggul dengan menumbangkan pasukan SMA Barat. Hiroshi meskipun yang paling lemah, dia akan melawan Katagiri. Pada akhirnya, kelompok SMA Barat sudah tumbang, dan kini tersisa Katagiri dan Masato yang akan melawan Hiroshi dan Tatsuya. Anggota kelompok Tatsuya yang lain tak akan ikut campur dalam duel mereka. Di saat itu juga detektif Aramaki datang ke sana untuk menghentikan tawuran ini. Namun di sini Hide meminta tolong untuk kali ini saja biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Tawuran pun kembali berlanjut. Terlihat Tatsuya memaksakan diri dengan memukul Masato dengan tangannya yang patah. Sedangkan Hiroshi, dia nggak terluka sama sekali karena pakai full armor. Akhirnya Hiroshi pun menang, dan Tatsuya juga berhasil menang. Sampai akhirnya Moriki menghentikannya agar tak melewati batas. Namun di sini, Masato dan Katagiri mengingat masa lalu mereka yang kelam. Mereka pun belum mengaku kalah. Pada akhirnya ronde kedua dimulai dengan Katagiri yang melepas senjata knuckle dan Hiroshi yang melepas semua full armornya. Tatsuya mengalahkan Masato kembali dengan menggunakan pukulan tangan kanan yang patah. Sedangkan Hiroshi tentu saja tanpa full armor, Katagiri dapat mengalahkannya dengan mudah.
Setelah kekalahan Hiroshi, Tatsuya antri untuk melawan Katagiri, disusul dengan Akagi, Kato, Teru, dan semuanya. Mereka semua ingin gantian melawan Katagiri. Melihat musuh yang masih banyak, Katagiri pun mengaku kalah dan Hiroshi pun kegirangan. Dan untuk pertama kalinya, Katagiri bisa tersenyum kembali. Ya, semua itu karena dia melihat tingkah kocak Hiroshi. Setelah pertarungan itu, Hiroshi melihat Suzuki yang dia kira mau menghampirinya. Akan tetapi ternyata dia malah menghampiri Tatsuya dan bilang kalau bapaknya Tatsuya pesan rokok sebungkus. Mendengar itu, tentu saja Tatsuya jengkel sama bapaknya. Setelahnya, Detektif Aramaki akan menangkap Katagiri dengan tuduhan pemerasan pada anak SMA. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Hide menawari Katagiri untuk ikut bekerja dengannya. Namun di sini Katagiri belum bisa menjawabnya. Sementara itu, Tatsuya and the Gang pun sangat bahagia karena berhasil memenangkan pertempuran ini. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Tatsuya and the Gang sudah pulih dari luka-luka akibat tawuran. Hiroshi sangat senang karena sekarang kota Komae sangat damai. Akan tetapi Tatsuya kebalikannya, karena kedamaian ini dia jadi nggak bisa gelut. Di sini Suzuki bertanya tentang hubungan Hiroshi dan Misaki. Hiroshi menceritakan kalau dia sudah mengembalikan langsung kepada Misaki dompet beserta kartu pelajarnya. Misaki sangat berterima kasih karena Hiroshi rela babak belur demi mendapatkan dompetnya kembali. Namun di sini Hiroshi masih meminta maaf dengan bilang kalau ini semua adalah salahnya. Misaki juga ikut jadi korban. Misaki pun memaafkan Hiroshi dan mereka kembali menjadi sahabat yang baik kembali. Teru yang mendengar cerita itu dia pun terharu. Dan Hiroshi heran kalau preman segede gorila bisa nangis. Moriki dan Wanko bertanya pada Teru dan Iguchi bagaimana nasib mereka di SMA Barat. Iguchi menjawab kalau mereka semua sekarang sudah berdamai. Setelah kalah tawuran kemarin, para preman SMA Barat sadar kalau perbuatan mereka salah dan mereka juga meminta maaf kepada Teru dan Iguchi. Bahkan Iguchi yang jahat banget juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Lupin bertanya bagaimana nasib Iijima. Iguchi menjawab kalau semenjak kalah tawuran kemarin, dia sudah nggak kelihatan lagi. Mendengar itu Tatsuya kesal karena dia sudah nggak ada musuh lagi untuk tawuran. Emang agak lain ini bocah. Selanjutnya kita juga diberitahu kalau sekarang Masato, dia terus berlatih agar bisa menjadi petarung profesional. Sedangkan nasib Katagiri, dia akan meninggalkan kota Komae dan akan mencari kerja di kota Shinjuku. Detektif Aramaki bertanya apakah dia akan kembali menjadi Yakuza lagi. Dan Katagiri pun menjawab kalau dia sudah muak dengan yang namanya organisasi Yakuza atau organisasi apapun itu. Bisa jadi Katagiri di Shinjuku akan mendirikan usaha sendiri. Bisa jadi dia jualan seblak atau jualan cilor. Ya intinya, dia bisa bebas kerja sesukanya tanpa diatur-atur. Di saat Katagiri mau pergi, dia tersenyum lagi karena melihat tingkah konyol detektif Aramaki dan bapaknya Tatsuya. Sementara itu di sisi Hiroshi, Akagi datang ke sana untuk memberi kabar kalau dia keluar dari geng pasukan iblis dan lebih memilih untuk berteman dengan Tatsuya and the Gang. Namun karena keluar dari geng tersebut, Kato dijadikan tawanan dan Akagi disuruh untuk membawa Tatsuya and the Gang ke hadapan mereka. Hiroshi pun sangat ketakutan karena akan menghadapi anggota geng motor yang jumlahnya ratusan orang. Namun di sini Tatsuya malah senang karena dia bisa gelut lagi. Film ditutup dengan Tatsuya and the Gang yang akan mendatangi markas geng pasukan iblis. Dan dengan ini film drop berakhir. Ya udah tamat ya teman-teman. Semoga aja ada season 2 di film drop. Ayo teman-teman, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga dibuatkan season 2. Berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.